Sini. Kenapa? Kok diseret? Udah lama kamu tinggal di sini? Saya ini saksi hidup dengan beliau ya. Saya ini ikut beliau dari 2013. Setelah saya pulang Indonesia mengajar, saya ikut beliau sebagai personal asisten. Dari 2013 itu sampai hari ini pun saya tidak pernah melihat citra Pak Anies yang dicitrakan oleh media, mungkin oleh buzzer politik yang diceritakan bahwa beliau intoleran dan lain sebagai ekstrim, itu tidak pernah. Bahkan saya pun menikah tahun 2015, saya menikah di gereja, menikah secara Kristen. Pak Anies jadi saksi nikahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sobatku, malam ini kita berada di Papua. Udah keren. Gua udah nyampe di Papua aja. Malam ini agak lain sedikit. Gua mau berkunjung ke rumahnya Abang Billy. Ini beliau Abang Billy-nya. Rumah ini lebih tepatnya rumah doa atau rumah ibadah, dan di mana rumah ini punya anak asuhnya juga, sobat-sobatku semuanya. Buat sobat ketahui juga, Bang Billy ini putra dari seorang pendeta. Beliau telah ikut Pak Anies Baswedan selama belasan tahun. Nona, apa itu? Sini. Kenapa? Kok diseret? Udah lama kamu tinggal di sini? Hah? Sudah. Gimana rasanya tinggal di sini? Enak. Kemarin kamu tinggal di mana? Ya. Dulu tinggal di mana dulu? Dulu tinggalnya Kemiri. Hah? Kemiri. Kemiri. Iya. Bapak masih ada? Ya. Bapak ibunya masih ada? Kalau mama tidak. Tidak. Ya. Bapak Bapak masih. di mana? Bapak tinggal juga di Kemiri. Dia di mana? Di Kemiri. Kemiri. Iya. Oh. Asik tinggal di sini. Senang. Iya. Ya. Sama siapa? Ini tinggal sini juga? Tinggal siapa? Sama mama sama bapak di atas. Sama mama bapak di atas. Gimana? Udah lama tinggal di sini? Ya. Emang Di sini baru berapa bulan. Di sini sudah lumayan, sudah berapa bulan di sini. Kalau rumah sebenarnya di Ivar Gunung, di Rindam. tinggal orang tua aslinya di mana? Orang tua aslinya di kampung. Di mana? Di kampung Kisi. Jauh dari sini. Jauh. Jauh. Ini tuh di Ariau Sentani. Ini ada ceritanya berdiri. Jadi dulu keluarga, orang tua tepatnya itu tinggal di Sentani tapi wilayah yang lain, namanya wilayah Kemiri. Waktu 2019 banjir bandang, itu kena banjir bandang. Jadi rumah itu kena, terus terdampak parah. Lalu saya inisiatif bikin crowdfunding lewat Kita Bisa. Malam itu juga karena waktu bencana itu, kalau kita bencana di Jawa kan gampang ya keluarnya beritanya. Kalau di Papua itu susah banget lah. Makanya inisiatif bikin crowdfunding. Gereja ini masih baru berdiri atau gimana ceritanya? 2019. Dan 2019. itu ada jasa Pak Anies di situ karena waktu H+1 pasca bencana, beliau bikin posting di Instagram tentang crowdfunding yang saya galang, dan dia cerita personal bahwa saya asisten saya dari Papua dan gitu-gitu. Setelah itu aliran dana yang ngalir crowdfunding itu cepet banget. Bahkan kita dari target yang cuma seadanya sampai terkumpul 300 juta waktu itu. 300 juta selain kita bisa berdirikan rumah plus tempat ibadah ini, kita juga bisa bantu teman-teman kita yang lain yang kena musibah. Untuk kontribusi Pak Anies sendiri ya dalam pembangunan gereja ini gimana sih awalnya? Ya, awalnya begitu. Jadi kan saya inisiatif bikin crowdfunding. Bikin crowdfunding, terus diposting di sosial media. Saya kabarin beliau bahwa orang tua saya kena musibah. Lalu Pak Anies langsung di malam itu juga instruksikan tim untuk buat konten sosial media, posting tentang crowdfunding yang saya galang. Begitu beliau posting, itu mulai besoknya banyak sekali donasi yang masuk, sumbangan yang masuk. Ya, cerita bahwa kami tahu ini dari postingnya Pak Anies di Instagram. Jadi sebenarnya nggak ada bantuan yang beliau memberikan tunai, nggak. Tapi dari situ sih menurut kami sudah sangat membantu sekali karena dari awalnya yang kita bangunnya sederhana, kita jadi bisa mendirikan rumah ibadah plus rumah. Karena dulunya kan cuma rumah yang kena musibah. Sekarang ini karena bapak saya itu pendeta, punya pelayanan, jadi beliau tinggal di ibadah plus rumah. Jadi ini rumah ibadah di lantai 1.
Lantai 2 itu cuma mezanin setengah lantai untuk tempat tinggal orang tua dan adik saya. Oh, untuk orang tua abang tinggal di gereja ini. Di gereja ini juga ya, cuma di lantai atasnya. Di lantai atasnya. Jadi sebelumnya di gereja sebelumnya juga seperti itu ya Mas? Di rumah sebelumnya itu rumah, terus mereka gedungnya sewa. Ya sewa bayar gitu setiap minggu. Tapi karena ini sudah gedung milik sendiri ya, jadi mereka tidak perlu bayar sewa. Jadi kan dengan bantuan yang mungkin sederhana ya, dengan konten sosial media posting, tapi ya bantuannya long lasting sampai mereka bisa jemaat-jemaat ini bisa beribadah sampai kapanpun. Dan berapa jemaahnya untuk jemaahnya sekarang mungkin sekitar hampir 400. Setiap minggu rutin ibadah setiap hari Minggu. Jadi bapak saya itu mengabdikan diri sepenuhnya untuk jadi pendeta, pelayanan untuk jemaat, dan ini juga yang memutuskan beliau tinggal di rumah plus gereja. Setelah gereja ini terbangun ya bang ya, untuk Pak Anies sendiri udah pernah berkunjung ke sini apa belum? Nah, jadi beliau itu waktu PON tahun 2021 itu berinisiatif pribadi, kita ngajak dengan beberapa orang tim yang gabung waktu itu. Begitu mendarat di bandara, kita langsung datang ke rumah, kita makan pagi waktu itu, ketemu beberapa tokoh adat sama tokoh agama. Tapi suasananya bukan acara formal ya, cuma kita makan pagi, makan sajian-sajian khas di Papua, lalu ada prosesi penyambutan dari tokoh adat. Dan ini maksudnya beliau mengapresiasi, terus juga ketemu salah satu teman lamanya waktu kuliah, jadi cukup berkesan juga buat orang-orang yang waktu itu aja. Untuk kedatangan dia tahun berapa ya? Udah menjabat gubernur dia? Sudah. Jadi ya? Tahun 2021, baru tahun lalu. Ketika ada PON Papua, Pak Anies kan berkunjung ke Papua, melihat delegasi bertanding. Jadi waktu itu hadirnya bukan di opening sama closing, tapi di beberapa hari sebelum closing ceremony. Nah, bagaimana sih bisa beliau, kita tahu ya, segitunya beliau terhadap agama lain ya. Maksud, kok bisa dicap intoleran gitu? Menurut abang sendiri? Itu dia saya ini saksi hidup dengan beliau ya. Saya ini ikut beliau dari 2013. Setelah saya pulang Indonesia mengajar, saya ikut beliau sebagai personal asisten. Dari 2013 itu sampai hari ini pun saya tidak pernah melihat citra Pak Anies yang dicitrakan oleh media, mungkin oleh bazar politik yang diceritakan bahwa beliau intoleran dan lain sebagai ekstrim, itu tidak pernah. Bahkan saya pun menikah tahun 2015, saya menikah di gereja, menikah secara Kristen. Pak Anies jadi saksi nikahnya. Pak Anies jadi saksi nikahnya? Jadi saksi nikah saya di gereja? Di gereja dan secara Kristen. Secara Kristen, itu 2015? 2015. Beliau belum masih menjadi menjabat menteri. Masih menteri ya? Itu belum gubernur, sebelum ada cap. Iya, dan pernah juga di Paskah, kan kita kalau Kristen kan ada Paskah, ada Natal. Di salah satu Paskah itu kita undang beliau datang untuk makan siang di rumah, beliau datang berkunjung waktu hari besar. Dan setiap tahun beliau tidak pernah absen mengucapkan selamat Paskah, selamat Natal kepada kami ya. Bukan hanya saya buat orang-orang yang relasi beliau yang beragama Kristen dan Katolik. Jadi dengan setelah kita tahu begini ya, berarti masihkah kita ingin mengecap beliau intoleran? Kalau saya sih dari dulu sudah tidak pernah mengecap gitu. Ya. Bahkan ketika 2017 waktu Pilgub pun pemilihan juga, ketika kita kampanye dituntut harus masuk rumah ibadah yang lain, juga ya kita jalan saja. Kita tidak pernah saya harus masuk masjid, beliau harus masuk ke gereja, tidak pernah ada pemaksaan apapun, tidak pernah ada intervensi apapun. Jadi tetap kita meyakini agama kita masing-masing, kita bekerja secara profesional, dan justru itu yang melekatkan kita, hubungan kita lebih dari seorang pekerja, tapi justru lebih dari sahabat, dari orang tua, jadi keluarga. Untuk abang sendiri kenal beliau dari 2013 dari program Indonesia Mengajar ya? Yeah. Itu semenjak 2013. Beliau masih rektor Paramadina. Oh yes ya. Rektor Universitas Paramadina. Nah untuk Papua sendiri ya khususnya, ini Sentani sini ya, gimana bang? Beliau? Jadi beliau ini kan sebenarnya dekat dengan semua. Bukan cuma konteksnya bicara tentang agama ya, tapi tentang adat pun. Ketika beliau itu orang yang sangat mendengar lokal wisdom. Jadi petua-petua, nasihat-nasihat dari tokoh-tokoh adat, orang tua. Jadi beliau ini dengan tokoh
ritual adat Islami sendiri sudah sangat dekat. Beliau waktu PON itu datang sempat bertemu berdialog, lalu ada kunjungan balasan juga beberapa tokoh doafi, beberapa tokoh ada di Papua berkunjung juga waktu ke Balai Kota dan Pak Anies menyambut dengan baik. Jadi sudah sedekat itu dengan dan Pak Anies pun juga aktif sekali mengikuti isu-isu tentang yang ada di Papua, meskipun beliau belum mengeluarkan statement apapun, tapi beliau dekat sekali dengan kita. Untuk kunjungan beliau ke Papua ya besok ya? Ya. Dia ada rencana berkunjung ke sini gitu? Rencana begitu. Jadi kemarin beliau mengabari bahwa sebelum beliau terbang lagi ke kota yang lain, ke Makassar, beliau ingin mampir lagi ke sini. Oke, ini terakhir. Semoga bisa terlaksana lagi. Dan kita senang sekali menyambut dengan baik meskipun ayah saya sekarang sedang ada di Papua Barat untuk melaksanakan tugas pelayanannya. Tapi kami warga sekitar dan juga beberapa tokoh adat antusias sekali melihat Pak Capres kita ada di sini. Ya, harapannya Ya. Capres belajar ke Pres ini. Amin, amin. Kita semua mendoakan. Dari timur Indonesia juga tidak lupa mendoakan. Karena ya kita tahu sendiri dibanding yang lain, ya memang beliau yang paling. Terakhir Bang, kesan paling yang Abang rasakan selama bersama Pak Anies apa Bang? Beliau itu, kalau saya istilahkan, saya itu utang hidup dengan beliau. Karena saya belajar langsung dari beliau. Beliau mengajarkan semua nilai hidupnya tanpa ditutup-tutupi, tanpa ada pemalsuan, tanpa ada rekayasa. Beliau mengajarkan semua. Dari dulu saya yang tidak punya apa-apa, baru memulai kerja, tapi beliau mengajarkan gimana itu harus bersaing di dunia kerja. Terus kemudian saya bisa bertemu istri saya juga karena jasa beliau, karena kita sama-sama di Indonesia mengajar. Lalu bangunan ini juga ada juga salah satunya atas jasa beliau. Jadi kalau saya menilai selain menjadi pemimpin yang baik, beliau itu memang orang yang baik, orang yang tidak hanya punya karakter yang baik, tapi juga orang yang memang tidak pernah membedakan, selalu menjunjung tinggi meritokrasi, selalu mensupport kita dalam segala keadaan. Lalu kemudian dengan sekarang kondisi beliau ada di dunia politik, ya kita percaya beliau orang yang tepat saat ini yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Untuk memimpin Indonesia beliau orang yang tepat ya? Iya. Oke, dengan Bang siapa? Saya Billy David Nero Tumilena. Oke, terima kasih ya Bang Billy. Terima kasih. Ya, saya mau ngerekam untuk dalamnya. Siap, silakan. Siap. Mantap ya. Ikan mujair danau sentani rasanya beda sama Ini ikan mujair nih. ikan mujair danau sentani asli. Asli. Gimana? Rasanya beda sekali dengan ikan mujair yang ada di Jawa. Ya. Perbedaannya gimana sih Bang? Nanti Bang Jira bisa rasakan. Oke, siap. Yang penting rasanya beda, dan ini yang bikin kita balik lagi ke Papua. Oh, nanti kita coba nyicipin ini nih. Spesial mujair Papua ya Bang ya? Iya, Danau Sentani. Danau Sentani. Ini khasnya ini? Bukan Untuk khasnya Sentani. mujair sebenarnya ada, cuma ini komoditas ini ya, komoditas andalan di Sentani. Oke, siap. Oke, udah dulu. Kita mau makan dulu, Sobatku. Terima kasih. Ketemu lagi di vlog berikutnya. Oke, seperti biasa, tetap sebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.